Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Pramudita, mahasiswa semester 5 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik non-tes mata kuliah evaluasi pendidikan. Nah, untuk teknik non-tes sendiri memiliki pengertian, yaitu cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Nah, secara garis besarnya, teknik non-tes ini yaitu melaksanakan penelitian tetapi tidak dengan menggunakan tes. Jadi bisa berupa skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok atau checklist, kemudian wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Untuk yang pertama adalah skala bertingkat atau rating scale. Teknik ini menggambarkan suatu nilai yang berbentuk bilangan terhadap suatu pertimbangan. Rating scale adalah suatu ukuran subjek yang dibuat berskala. Walaupun bertingkat, dari teknik ini tuh menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi tertentu atau program. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan rating scale adalah kehati-hatian dalam membuat skala, agar pernyataan yang diskalakan mudah diinterpretasikan dan responden dapat memberikan jawaban secara jujur. Di sini ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketidakjujuran jawaban dari responden, yaitu yang pertama persahabatan. Jadi karena ada rasa nggak enak ya terhadap sahabatnya sendiri, jadi takut misalnya jawabannya tidak sesuai dengan perspektif sahabat kita, maka kita melakukan memberikan jawaban yang itu tidak benar hanya untuk menutupi rasa tidak enak itu. Gitu. Nah, yang kedua ada kecepatan menerka. Ini sama dengan yang ketiga, itu cepat memutuskan. Jadi kita itu terburu-buru memberikan jawaban yang sebenarnya itu tidak jujur dari dalam diri kita, gitu. Yang keempat ada jawaban kesan pertama. Ada penampilan instrumen, kemudian prasangka, halo efek, kesalahan penggunaan rata-rata. Untuk teknik yang kedua adalah kuesioner. Teknik kuesioner sering dikenal dengan angket, yaitu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Nah, di sini kuesioner itu berbeda dengan wawancara. Kalau wawancara itu evaluator atau penilai itu berhadapan langsung dengan yang dinilai. Tapi kalau kuesioner ini dalam bentuk pertanyaan yang sudah terstruktur. Jadi angket ini sebagai penilaian non-tes dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Langkah-langkah dalam menyusun angket. Yang pertama adalah merumuskan tujuan, yang kedua merumuskan kegiatan, yang ketiga menyusun langkah-langkah, yang keempat menyusun kisi-kisi, menyusun panduan angket, dan yang terakhir adalah menyusun alat penilaian atau rubrik penilaian. Untuk teknik yang ketiga adalah daftar cocok atau checklist. Checklist yaitu suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Nah, di sini daftar checklist ini hasilnya bisa ada 3 kategori. Yang pertama adalah mendukung atau positif, kemudian menolak atau negatif, dan yang terakhir adalah netral. Manfaat dari checklist ini adalah membantu guru untuk mengingat apa yang harus diamati serta dapat memberikan informasi kepada stakeholder. Teknik yang keempat adalah teknik wawancara atau interview. Nah, ini merupakan salah satu alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Di sini wawancara ada 2 macam, yang pertama adalah wawancara bebas, yang kedua adalah wawancara terpimpin atau terstruktur. Untuk wawancara bebas adalah di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang harus dikumpulkan. Yang kedua adalah wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci. Jadi dalam wawancara terpimpin ini, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan itu tuh sudah tersusun atau sudah terstruktur dengan rapi.
Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wawancara. Yang pertama adalah tahap awal pelaksanaan wawancara. Tahap awal pelaksanaan wawancara ini bertujuan untuk mengkondisikan situasi wawancara. Yang kedua adalah penggunaan pertanyaan. Setelah kondisi awal cukup baik, barulah diajukan pertanyaan sesuai dengan tujuan wawancara. Yang ketiga adalah pencatatan hasil wawancara. Jadi hasil dari tahap awal, kemudian pertanyaan dan jawaban itu harus dicatat dengan baik. Teknik yang keempat adalah pengamatan atau observation. Observation adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dengan pencatatan secara sistematis. Pengamatan ini adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 3 macam observasi. Yang pertama adalah observasi partisipan, adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Yang kedua, observasi sistematik adalah observasi yang diselenggarakan dengan menentukan secara sistematik faktor-faktor yang akan diobservasi, lengkap dengan kategorinya. Yang ketiga adalah observasi eksperimen. Dengan sengaja menimbulkan gejala tertentu untuk dapat diobservasi. Teknik yang keenam adalah studi kasus atau case study. Ini tuh adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas, atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Misalnya, peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar. Yang terakhir adalah teknik dengan mengetahui daftar riwayat hidupnya. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, sikap dari subjek yang dikenai penilaian. Selanjutnya yaitu teknik mengenai skala sikap. Tingkat persetujuan terdiri dari 5 pilihan skala, diantaranya yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian skala sikap ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Selanjutnya yaitu mengenai teknik sosiometri, adalah suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan melihat sampai batas tertentu, dapat mengkuantifikasi pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan teman sebayanya, serta hubungan di antara mereka. Nah, di sisi sosiometri ini dapat dilakukan dengan cara menegaskan kepada semua peserta didik di kelas untuk memilih 1 atau 2 temannya yang mau membantu temannya saat kesulitan belajar di kelas, atau memilih 1 atau 2 temannya yang tidak mau melibatkan diri dalam kerja kelompok, atau memilih 1 atau 2 temannya yang aktif terlibat dalam diskusi kelompok. Kemudian ada teknik inventory kepribadian. Jenis non-tes ini hampir serupa dengan tes kepribadian. Bedanya, pada inventory, jawaban peserta didik tidak memakai kriteria benar salah. Semua jawaban peserta didik adalah benar selama dia menyatakan yang sesungguhnya. Walaupun demikian, dipergunakan pula skala-skala tertentu untuk kuantifikasi jawaban, sehingga dapat dibandingkan dengan kelompoknya. Demikian beberapa teknik non-tes yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.